Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Senara Purabadu. Dengan 3 digit NIM terakhir saya 033. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Angkatan 2024. Saya dari kelas praktikum B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas keempat mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol yang berjudul Finite State Machine dan State Flow menggunakan MATLAB dan Simulink. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya terlebih dahulu. Pengertian state machine. State machine adalah model perilaku di mana sistem selalu berada pada satu state pada satu waktu dan berpindah karena event atau input, sering disertai aksi atau action. FSM atau finite state machine. State machine dengan jumlah state terbatas, yaitu FSM atau finite state machine. Inilah yang paling sering dipakai di software, control discrete, protokol, dan embedded. Oke, lanjut. Komponen utama FSM. Ini di sini ada yang pertama ada state, kondisi. Ini state yaitu kondisi saat ini. Misalnya seperti kondisi playing, pause, atau stop. Ini ya state. Kemudian setelah kondisi itu ada transisi. Transisi yaitu aturan perpindahan dari satu state ke state lain akibat event. Bisa memiliki guard atau con, syarat boolean. Misal kondisi playing menjadi pause saat tombol pause ditekan. Itu adalah transisinya dari kondisi playing menjadi kondisi pause. Kemudian ada event atau input. Event itu adalah pemicu perubahan keadaan atau pemicu transisi. Misal seperti tombol ditekan dan lalu sinyal sensor. Itu yang memengaruhi adanya transisi. Kemudian action. Action adalah efek samping atau aksi yang dijalankan saat transisi atau saat state entry atau during atau exit. Seperti menampilkan teks, mengubah variabel, dan menjalankan motor. Jadi event itu adalah input atau masukan buat transisi, dan kemudian action ini bergantung pada event. Jadi saat input dimasukkan, input ini itu akan memengaruhi aksi dari transisinya. Gitu. Oke, lanjut aja. Ini ada implementasi FSM, Finite State Machine, yaitu contoh State Flow MP3 Player. Di sini state-nya atau kondisinya yaitu ada stop, play, dan pause. Dan event-nya yaitu tombol play ditekan, tombol pause ditekan, dan tombol stop ditekan. Penjelasannya itu jadi saat tombol play ditekan dari stop, musik mulai dimainkan. Jadi gampangnya saat kondisi stop ini dipencet, tombol play-nya ditekan, itu akan bertransisi menjadi kondisi play atau musik dimainkan, menyala. Lalu ketika tombol pause ditekan, musik berhenti sementara sampai akhirnya ditekan tombol selanjutnya. Misal saat stop ditekan, tombol stop ini akan kembali ke awal lagu. Jadi saat kondisi pause ditekan tombol stop, itu akan mengembalikan lagu dari awal. Gitu. Selanjutnya di sini ada implementasi FSM. Ini ada contoh state flow MP3 player. Di sini kondisinya atau state-nya yaitu ada stop, play, dan pause. Lalu untuk event-nya yaitu tombol play ditekan, tombol pause ditekan, dan tombol stop ditekan. Ini penjelasannya itu jadi saat tombol play ditekan dari stop, jadi musik mulai dimainkan. Jadi saat kondisi saat ini yaitu lagi stop, habis itu tombol play-nya ini ditekan, musik nyala. Kemudian saat pause ditekan, musik berhenti sementara. Ini pause saat sedang menyala, kondisi play, tombol pause ditekan, musik berhenti sementara. Kemudian waktu lagi berhenti sementara, tombol stopnya ditekan, musiknya stop dan mulai dari awal. Oke. Di sini ada tabel transisi MP3 player-nya. Ini nggak kelihatan ya.
Nah, jadi ini kondisi saat ini. Nah, yang pertama itu saat kondisinya stop, diberi input atau event ini ditekan tombol play. Ini aksinya yaitu play song from beginning, yaitu memutar musik dari awal. Lalu kondisi selanjutnya itu adalah play. Nah, ini kondisi setelah diberi event, setelah diberi inputnya. Lalu ada waktu stop, diberi input, ditekan pause. Lalu kondisi selanjutnya itu stop, musik stop. Nah, kondisi awal stop, ditekan stop, akan stop. Stop, song finish itu lagunya, musiknya berhenti, sudah habis, itu akan stop dan ulang dari awal. Ini kondisinya play, terus ditekan play, kondisi selanjutnya akan jadi play. Nah, terus ini play, ditekan pause, aksinya itu song pause, musiknya dijeda. Nah, ini kondisinya dijeda. Kondisi selanjutnya saat musik menyala, di stop, musik berhenti, dan kondisi selanjutnya stop. Nah, kondisi play terus finish, musik selesai, kondisi selanjutnya stop. Nah, dan seterusnya begini ya, biar kesamaan. Langsung. Nah, ini tadinya ada implementasi dan contoh state flow traffic light. Sini state-nya ada red, green, dan yellow. Event-nya yaitu timer selesai, yaitu setiap beberapa detik dia akan selesai. Penjelasannya ini yaitu sistem otomatis berpindah berdasarkan waktu. Nah, lalu dapat ditambahkan action seperti set lampu merah on saat entry. Nah, ini tuh lampu lalu lintas ya. Nah, langsung aja kita coba di MATLAB. Masuk, nah, Simulink. Dan model file baru. Agak lama ya. Nah, kita sekalian coba lihat dulu modelnya biar nggak lupa. Nah, ini itu state flow traffic light sistemnya. Jadi seperti ini. Ini untuk lampu merahnya, ini kuning, ini hijau. Nah, jadi dia akan bertransisi atau berpindah kondisi setelah 50 detik. Nah, untuk masing-masing lampu. Dan untuk dari lampu kuning ke lampu merah itu transisinya hanya 3 detik. Nah, oke, kita langsung aja nih jadi. Nah, pertama kita butuh ini chart. Nah, ini state flow. Kita langsung cari aja. Nah, kita klik dulu, masuk ke chartnya. Nah, ini di sini itu ada bloknya. Nah, ini ada state, junction, dan default transition blocks. Kita gunakan yang state. Kita butuh 3 ya. Nah, langsung duplikat aja. Nah, di sini tadi itu yang pertama ada red atau merah. Nah, lalu untuk memasukkan inputnya itu kita ketik entry lalu titik 2. Nah, di sini ini jadi ketika lampu merah itu sama dengan 1 ini menyala. Dan ini kita definisikan juga. Sebentar. Ini titik koma mencegah eksekusi. Kemudian ini lampu kuning sama dengan 0. Nah, jadi ketika lampu merahnya nyala atau 1 itu on, lampu kuningnya 0 atau off, dan lampu hijau juga. Nah, kemudian ini juga lampu kuningnya. Entry titik 2 enter, masukkan lampu merah. Nah, saat lampu kuning, lampu merah, dan lampu hijau itu mati.
atau off. Lampu kuning, lampu hijau. Nah, oke. Terus di sini lampu hijaunya. Hijau entry-nya. Nah, di sini giliran lampu hijaunya yang nyala. Ini sama dengan 0 dan lampu 1. Oke. Ayo kita lihat lagi dulu tadi state flow-nya. Nah, ini jadi garis transisinya itu dari merah ke hijau dulu. Selama 50 detik nih didefinisikan waktu transisinya. Hijau ke kuning juga 50 dan kuning ke merah 3. Oke, kita coba dari merah ini ke hijau. Nah, bentar. 50 sek. Ini kita tulis after 50 sek. Nah, setelah 50 detik kondisi pada lampu merah itu akan menyala selama 50 detik. Kemudian dia akan berganti kondisi menjadi lampu hijau. Nah, dan kemudian dilanjut, ini lampu hijau akan menyala juga selama 50 detik. Dan lalu kemudian berganti kondisi ke lampu kuning. Ini selama 50 detik. Oke. Kemudian lampu kuning itu akan menyala selama 3 detik. Dan berganti kondisi ke merah. 3 detik. Nah, oke. Kemudian jangan lupa buat di save dulu filenya. Oke. Habis itu kita langsung run. Nah, ini setelah di run itu akan muncul ini simbol wizard, yaitu yang menunjukkan bahwa lampu kuning, lampu hijau dan lampu merah itu adalah outputnya. Nah, lanjut aja, kita langsung oke. Nah, kemudian kita masuk ke file ini, untitled. Nah, di sini kita akan membuat ininya. Untuk menampilkan grafiknya, kita butuh scope untuk melihat hasil ininya. Kemudian kita tambahkan ini mux buat menjadikan input output traffic light-nya menjadi 1. Nah, ini inputnya 3, dia akan dijadikan 1 yang masuk sini. Nah, kemudian ini sambung ke scope. Nah, setelah itu kita langsung run. Oh iya, belum diubah ini ya, stop time-nya. Nah, ini ubah dulu stop time-nya jadi 150 aja biar lampu kuningnya itu kelihatan juga. Kita run. Nah, ada langsung klik scope. Nah, ini bisa dilihat. Jadi, nah ini pada 50 detik pertama, ini lampu merah itu nilainya 1 atau menyala. Nah, dan kemudian setelah 50 detik itu, ini lampu hijau ya, yang biru ini. Lampu hijau akan menyala juga selama 50 detik hingga, nah jadi pada detik ke 100 dia akan menyala, dan setelah 50 detik itu dia akan berpindah ke lampu kuning selama 3 detik ini. Kemudian setelah kuning dia akan kembali ke lampu merah. Jadi siklusnya selalu diulang-ulang seperti itu. Nah, oke, kita akan lanjut.
Nah, kemudian itu ada contoh state flow turning sinyal atau lampu sein. Nah, state-nya itu kita menggunakan off, left on, dan right on. Eventnya yaitu tombol sein kiri ditekan, tombol sein kanan ditekan, dan tombol dilepas. Jelasannya itu menyimulasikan logika sein kendaraan. Saat tombol kiri ditekan, lampu kiri berkedip saat dilepas. Saat tombol kiri. Nah, oh benar. Oh ya, kita langsung simulasi lagi di ininya MATLAB. Oke, kita udah masuk ke MATLAB Simulink lagi. Kemudian kita buat file baru aja. Nah, di sini kita tambahin chart lagi kayak awal. Nah, kita masuk ke chartnya. Oke, terus kita tambahin state. Kita pakai 3 state. Nah, ini kita harus nentuin dulu yang terdapat tanda ininya itu adalah yang default, kondisi defaultnya. Nah, ini di sini itu kita pertamanya pakai kondisi off. Oke, entry-nya yaitu lampu kiri sama dengan 0. Ini udah kondisi off-nya ya. Nah, ya. Lampu Nah, kemudian di sini itu untuk lampu kanan. Entry-nya bukan udah. Dan ini untuk kiri. Jadi nanti kita tentuin buat eventnya nanti. Jadi kita akan membuat kondisi di dalam kondisi, state di dalam state. Nah, nanti kita masukkan state lagi di state ini, kedua state ini. Kita sambungkan dulu garis transisinya. Jadi ketika kondisi off ke kondisi untuk menyalakan lampu kanan itu dia akan Nah, jadi untuk ketika dari kondisi off itu dinyalakan lampu sein sebelah kanan, itu kita ketikkan lampu kanan sama dengan 1. Nah, lampu kanannya itu menyala. Setelah itu kita juga definisikan untuk lampu kirinya itu mati sama dengan 0. Oke, kita lihat biar lebih jelas, kita lihat lagi dulu. Oh ya, salah ini. Nah, ini harusnya pakai ini bukan lampu ya, tuas. Jadi ketika ingin menyalakan lampu kanan, ini aksinya yaitu transisinya kita gunakan tuas kanan, tekan tuas kanan. Nah, kemudian saat dari lampu kanan ingin mematikan, kita matikan kedua tuasnya, kita salin aja. Nah, oke, ini itu Oke. Coba kita lihat lagi. Nah, ya sudah betul. Terus saat kita ingin menyalakan lampu kiri juga sama seperti saat menyalakan lampu kanan. Nah, kita angkat dulu. Nah, tuas kanannya itu 0 dan tuas kirinya 1. Seperti ini. Kemudian sama juga untuk mematikannya, yaitu kita buat 0 semua atau off semua.
Nah, setelah ini kita akan membuat kondisi di dalam kondisi. Jadi kita akan membuat dua kondisi di lampu kanan dan lampu kiri. Biar nggak bingung, kita tambahin lagi block state, 2 block state di sini. Nah, ini kita buat kondisinya jadi on atau nyala. Ketik entry-nya. Nah, kita lihat lagi dulu. Jadi entry-nya itu saat kondisi on, lampu kanan sama dengan 1. Di sini itu kondisi off. Entry-nya lampu kiri sama dengan 0. Oke. Kemudian di ini juga di lampu kirinya kita buat on. Entry lampu kiri. Oh, ini salah, lampu kanan terus. Nah, ini lampu kirinya nyala itu sama dengan 1. Dan ini off. Lampu sama dengan 0. Kita lihat lagi aja biar nggak salah. Dan oh ya, jadi ini lampunya kan kelap kelip, jadi kita harus buat garis transisinya. Jadi lampunya itu kelap kelip nyala dan mati. Nah, di sini itu dia menyala mungkin sekitar setengah detik dan akan mati setengah detik juga. Jadi kita tulis after 0,5 pakainya titik terus koma sek. Oke. Nah, seperti ini mungkin. Terus kembali lagi dari kondisi off ke nyala on sama 0,5 detik juga. Nah, ini juga jadi dari lampu off ke lampu on itu juga selama 0,5 detik. Nah, oh ya, ini belum ditampok nih. Nah, jadi setelah ini kita langsung aja run untuk mensimulasikan. Nah, langsung aja. Oh, benar. Ini errornya bagus. Coba kita lihat dulu. Oke. Oh, apa harus di ini mungkin? Sebentar. Ini aja. Kita save coba. Nah, oke, langsung sim run. Nah, kan muncul. Nah, ini jadi
tuasnya itu sebagai inputnya dan lampu itu sebagai output ya. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke sini yang detail. Nah, di sini udah ada chartnya, kita tambahkan scope buat lihat lagi, sama ini inputnya buat pakai konstan. Terus kita pakai mux lagi. Nah, kita gedein aja. Oke, ini konstannya kita bikin 2. Jadi buat yang tuas kanan dan tuas kiri. Ini kita masuk ke mux dan ke scope. Oke. Di sini kita coba nyalakan yang tuas kanan, yaitu akan kita matikan tuas kiri berarti. Nah, jadi ini kita akan menyalakan lampu kanan. Sebentar, apakah ada yang salah? Oh iya, ininya kebalik harusnya. Kita coba cek dulu. Nggak ngaruh. Oke, coba lagi. Langsung aja running. Nah, kita lihat di scope-nya. Nah, ini bisa dilihat. Bentar. Nah, ini jadi tadi tuh saat tuas kanan diaktifkan, nah dia akan nyalakan lampu yang kanan tuh. Jadi dia akan berkedip. Saya 1 dan lampu kirinya itu mati. Nah, nilainya 0. Oke, terus kita coba buat ini tuas, kita nyalakan tuas yang kiri, ke kiri, kita run lagi. Nah, ini jadi lampu kirinya yang akan nyala, akan jalan atau berkedip, dan lampu kanannya mati, nilainya 0. Dan kita jadikan semuanya 0, nyalakan. Nah, keduanya akan mati, nilainya 0. Oke, langsung aja kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nah, di sini ada state actions. Yang pertama ada entry, yaitu aksi saat memasuki state. Misal menyalakan LED merah. Nah, lalu ada during. During itu adalah aksi selama berada di state, seperti menghitung waktu dan menampilkan status. Kemudian ada exit. Exit itu ada aksi saat meninggalkan state. Misal seperti matikan LED merah untuk transisinya. Ganti, bukan perintahnya, yang untuk transisi. Nah, contohnya LED merah, entry red on, dia akan menyalakan LED merah. Nah, untuk menyala. During tunggu 5 detik. Jadi LED merah akan menyala selama 5 detik. Kemudian saat exit red sampai off, itu akan mematikan LED merahnya. Nah, langsung aja nanti kita simulasi di akhir. Ini pengenalan state flow. State flow adalah tool di MATLAB atau MATLAB Simulink untuk membuat diagram state mesin visual, mengontrol logika keputusan, alur kondisi, dan transisi, serta terintegrasi langsung dengan model Simulink. Kelebihannya itu tampilan grafis mudah dipahami dan bisa dihubungkan ke blok Simulink seperti sensor, aktuator, dan timer. Lalu cocok untuk sistem kontrol logika yang kompleks. Nah, oke, kita langsung aja ke simulasinya. Yang pertama tadi ada state actions. Kita buat file baru aja. Nah, oke, sekarang udah jadi file barunya. Sekarang kita lihat ini dulu. Nah, ini. Jadi kita akan bikin state actions, entry, during, dan exitnya seperti ini. Kita butuh chart lagi. Oke, habis itu masuk
kita untuk 5 buah state seperti ini tadi. Nah, ini ada A, B, C, D, E. Ini untuk yang A, entry Y sama dengan 3. Masuk. Entry-nya Y sama dengan 3. Oke, terus di sini B. B-nya itu berapa tadi lupa? A, Y-nya, entry-nya Y sama dengan U plus 1. Ring Y sama dengan U. Exit-nya Y sama dengan min U. Oke. Y sama dengan U plus 1. Oke, terus ring Y sama dengan U. Dan exit Y sama dengan min U. Oke, habis itu buat C-nya, entry-nya Y sama dengan 0, exit-nya Y sama dengan 10. C. Entry-nya Y sama dengan 0 dan exit-nya 10. Di sini itu E, di sini D. Oke, terus kita buat garis transition. Transisi dari A ke B itu U kurang dari sama dengan 0 dan A ke C U lebih dari 0. Oke. Oh, bukan A ke C. Ya benar. Oke. Apa tadi? U kurang dari sama dengan 0. Oke. Terus A ke C itu U lebih dari 0. Nah. Terus B ke D itu waktunya 3 detik dan C ke E itu 1 detik. Gini. 1 detik. Terus ini itu 1 detik. Oke. Nah, terus kita bisa masuk ini apa ya? Oh, bukan. Nah, udah kita running aja. Nah, ini simbolnya. Nah, U itu input ya, dan Y output. Oke. Terus langsung masuk ke itu. Nah, di sini sebentar, aku lupa. Di sini itu selanjutnya, nah kita buat seperti ini. Dan constant display dan scope. Display dan scope. Nah, di sini kita coba masukkan nilainya min 3. Nah, min 3 itu kan kurang dari 0. Jadi dia akan menuju ke kondisi B, state B. Oke, kita coba running. Dia akan muncul di display berapa. Nah, ini jadi hasilnya outputnya 3. Kita coba lihat scope-nya. Nah, jadi seperti ini grafiknya. Ya, udah seperti itu. Kemudian kita langsung saja ke state flow tadi. Nah, kita langsung aja di sini. Kita lihat lagi di ininya. State flow. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk yang di dalam chartnya itu seperti ini. Langsung aja kita buat. Ini harusnya di awal-awal tadi ya, tapi karena aku
menyesuaikan petunjuk soal yang diberi dosen. Jadi saya taruhnya di akhir. Di on entry-nya Y sama dengan min 3 dan off entry-nya Y sama dengan 3. Kita ambil state-nya. Oke. Di sini tadi on entry-nya Y sama dengan min 3. Oke. Dan di sini itu off. Entry-nya Y sama dengan 3. Oke, terus kita hubungkan seperti ini, bolak-balik. Jadi dari on ke off itu U lebih dari sama dengan 1, dan off ke on itu U kurang dari 1. Oke. Nah, di sini apa tadi? U kurang dari 1. Dan di sini itu U lebih dari sama dengan 1. Coba kita cek lagi ya. U lebih dari sama dengan 1. Oke. Terus kita langsung run, dapat konstan dan display. Nah, ini simbol wizardnya. Nah, ini sudah benar. U itu inputnya dan Y output. Kita langsung ke ini file detail. Jadi kita butuh konstan dan display. Kita hubungkan. Nah, di sini tertera saat dimasukkan konstannya 0,5 itu outputnya bernilai min 3. Kita coba buktikan 0,5 dan kita run. Nah, ini betul ya, karena konstan atau inputnya itu kurang dari 1. Nah, jadi itu dia berpindah kondisi dari kondisi off ke kondisi on. Lalu kita coba U lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1. Oke. Kita coba 2. Nah, di sini nilainya 3, dia itu off ya. Nah, ini dia sama dengan 3 itu kondisi off. Jadi ini sudah betul. Nah, oke. Jadi itu aja pemaparan tugas 4 mata kuliah dasar sistem kontrol mengenai finite state machine dan state flow. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.